بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا محسوما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Puji dan syukur tiada hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini dengan izin Allah saya kembali diundang oleh Pokja 1 Aceh Besar untuk pembinaan Ibu Kecil Kampung serta Ketua Pokja 1 dan kader yang ada di seluruh kecamatan Datuk Imarah. Mudah-mudahan acara kedepannya kita yang diundang ini cukup menjadi PR yang cukup besar, karena kedepannya kita akan mendidik pendidikan karakter, itu yang penting. Hari ini penghancuran karakter luar biasa, karena saya salah satu pembina anak-anak di lapas Kuala Baru yang hampir mereka itu ditangkap. Ada 30 orang saya ditugaskan oleh Dinas Syariah Kota Banda Aceh untuk membina saya di segi adat dan akhlaknya. 30 orang mereka tersebut semuanya kerusakan karena pergaulan seks. Kalau dekat rumah sakit jiwa itu saya membuat pembinaan bersama dengan Kemenak Kota Banda Aceh untuk rehabilitasi bagi yaitu yang ditangkap akibat narkoba. Itu banyak orang tua, karena LB2 itu khusus untuk anak. Hari ini Bu, saya selaku orang lapangan, termasuk saya berdakwah di setiap sekolah yang ada di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Kebanyakan saya SMA dan SMP. Juga saya membina para anak autis, salah satunya dokter psikolog, kami bekerja sama. Dan hampir semuanya terjadi kerusakan anak akibat telekomunikasi yang salah dipergunakan dan salah diartikan oleh seorang ibu kepada anak untuk tayangan. Makanya akhirnya terjadilah kehancuran bagi regenerasi. Sejujurnya saya pribadi memiliki anak. Saya punya 2 putra dan 2 putri. Kalau di rumah anak kita, kalau di luar anak kita itu anak-anak yang melihat tingkah laku anak kita di luar itu adalah saya ini merasa miris, sedih. Setiap saya terjun ke lapangan air mata saya bercucuran. Karena bagaimana regenerasi ini akan menjadi penerus kelak kalau kualiti dari para orang tuanya. Orang tuanya itu tidak mengenal bagaimana akidah yang benar, seperti judul yang kita bahas, pemahaman syariat yang benar. Nah, ini sangat luar biasa terjadi kerusakan bagi regenerasi. Makanya tujuan hari ini untuk meningkatkan ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah itu cukup mulia. Judul dan temanya luar biasa. Mudah-mudahan apa kinerja kita ke depan sebagai PR, Ibu Kecil, Ibu Pokja 1 di dalam kampung. Ingat, jangan gara-gara satu masyarakat ini, mohon maaf, kita pertama yang kena gergaji api neraka. Nah, ini resiko tinggi karena uang telah dianggarkan. Setiap kampung sudah dianggarkan uang 1,5 miliar dianggarkan. Jadi uang tersebut harus dipergunakan sebaik-baiknya. Kalau kita Aceh karena berbasiskan syariat, malah ada dinas syariat, tidak sama dengan provinsi yang lain. Makanya diistimewakan di Aceh itu adalah syariat. Biar untuk dia buat anggota ini. Ya, Mbak, itulah kira-kira. Mudah-mudahan kedepannya ibu-ibu saya menjadi pendidikan yang akan saya sampaikan nanti akan diterima dengan baik dan bisa ditransferkan ke masyarakat. Insya Allah kita semuanya akan dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Rahmat sejahtera kepada Rasulullah SAW. Ya, beliau dilahirkan ke muka bumi ini membawa pembaharuan yang sangat luar biasa. Itu diakui oleh orang Yahudi dan Nasrani itu mengakui kalau
bisa menyatukan seumat seantero dunia. Makanya di sini akidah kita juga harus benar untuk pengenalan Rasul, untuk pengenalan Nabi. Nabi ada 124 ribu Nabi, 313 Rasul, 25 Rasul yang wajib kita ketahui, 24 Rasul diutuskan ke sebuah kelompok umat, 1 orang Rasul yang diutuskan untuk seluruh umat, 5 orang Rasul yang ulul azmi, dan 4 orang Rasul yang dikirimkan kitab suci. Ibu itu harus ibu sampaikan kepada anak ibu. Kemudian ada pertanyaan, kenapa ulul azmi? Ibu harus bisa menjelaskan di luar kepala. Makanya yang penting ini kalau dites satu-satu aja. Bagaimana ibu sampaikan untuk anak nanti? Kalau ilmu ibu itu tidak mencapai ke situ loh. Karena dengan ibu ketua dari kecil keturunan indah dua itu sudah Islam. Masa nabinya nggak tahu seberapa? Nggak ada bikinnya. Nggak di mama ada uang. Selfie daripada jauh. Belum tahu selfie ini dan tuan tentu selfie deh. Nanti ada tuan tentu. Oh bibi mak selfie deh. Bukan mama tidak ada selfie. Nah inilah akhirnya sosial media ini menjadi sesuatu yang buruk karena salah dipergunakan. Bukan berarti nggak boleh kita posting asam ke gimana? Kalau asam ke spesial oke deh. Cuma detek-detek ibu saya ini sangat luar biasa. Pengharapan saya kepada ibu, sejujurnya saya rindu akan Rasulullah. Umat ditinggalkan oleh beliau bocah kecil, kehancuran Islam di mana-mana, pembantaian Islam di mana-mana, keterpurukan Islam di mana-mana. Karena umat Islam ini terjadi Islamfobia, hanya memikirkan pribadinya masing-masing, tapi tidak memikirkan regenerasi yang akan. Saya rindu dengan Rasulullah. Bukan hanya Rasulullah rindu kepada kita, Rasulullah sangat rindu kepada kita. Dan beliau berpesan, makanya Rasulullah tidak pernah berdoa untuk memusnahkan. Padahal kalau beliau mengangkat kedua tangan, berdoa kepada Allah, ya Allah Tuhanku, hancurkan seluruh kaum kafir yang telah menyakiti diriku. Salah satunya di Taif, beliau pingsan. Dipikir oleh orang kafir beliau telah wafat, mati. Ternyata beliau masih hidup. Saat beliau terjaga dan pingsan beberapa jam dari Taif, apa yang beliau katakan? Ya Allah ya Tuhanku, tubuhku sakit ya Allah Tuhan berdoa, tapi pintaku kepadamu hanya satu, berilah umatku itu ya subhanallah. Tapi kalau doa kita hancur. Makanya hari ini pengharapan saya, kalau ditanya siapa contoh umat Islam di dunia, adalah Rasulullah. Semuanya bagus, semuanya. Sehingga di Eropa, di Jerman itu 800.000 anak kelahiran di Jerman itu menamakan anaknya Muhammad. Catatan kelahiran di Jerman semuanya mengasih nama anaknya Muhammad. Hampir 800.000 anak di Jerman lahir itu mengasih nama Muhammad. Karena idola yang luar biasa. Dan ini Muhammad. Bram Alexander. Dia cek Bram Alexander itu nomor reaksi bagaimana? Hanya itu tolong nama itu selipkan Muhammad supaya anak kita itu berakhlak terpuji. Hanya sama seperti Muhammad, minimalnya sedikit suri kepada Muhammad sudah dapat ditiru oleh kita dan anak kita. Mudah-mudahan kelak kita dipertemukan dengan Rasulullah dan ini semangat kepada beliau bersama-sama seperti hari ini berkumpul di mahsyar dan dibukakan itu surga Allah Subhanahu wa taala. Penghormatan saya kepada Bapak Camat Kecamatan Darul Imarah yang telah memfasilitasi dan menyediakan tempat hari ini beserta Ibu selaku Ketua PKK Kecamatan. Mudah-mudahan apa ide-ide yang akan kita sampaikan nanti akan bermanfaat. Saya kepingin bukan hanya ini, juga ada zikir ya Bu ya. Zikir dengan saya, jangan orang laki, saya perempuan sama perempuan zikir. Saya kepingin juga ada remaja kecelakaan yang diutus, itu perlu sekali.
Nanti remaja juga dikirimkan kemari buat program-program. Terserah mau buat di mana. Oh, kita nggak mau buat lagi di kecamatan, boleh kita buat di kampung mana itu juga tadi. Dan terpenting ada kita saling sinergi untuk memajukan masyarakat, khususnya setiap kampung, umumnya di kecamatan Galima. Juga penghormatan saya kepada Ustadz Zaini selaku Ketua Pokja 1 Aceh Besar, juga kami Bidang Syariat Islam Aceh Besar. Dan hari ini ada mengundang saya, ya luar biasa. Biarpun ada beberapa kali beliau telepon, saya tidak bisa kan karena kondisi saya dan keadaan ceramah. Jadi saya lagi mengurus jamaah juga. Saya mohon maaf kepada Ustaz karena saya mengurus jamaah untuk berangkat kelas. Insyaallah berbahagia semuanya. Alhamdulillah tidak keberangkatan. Mudah-mudahan apa yang dibuat oleh Dinas Syariat Asli hari ini dan Pokja 1 Aceh Besar hari ini kedepannya akan menjadi lebih baik. Kemudian juga penghormatan saya kepada Ibu Direktur Puskesmas Dalima atau Perut Kebit, juga kepada seluruh ibu kecil 32 kampung. Itu nanti akan saya lihat absen apakah ibu kecilnya hadir 32 kampung. Udahnya ngomong yang ada. Saya kepingin di depan nggak ada absen. Ada nggak Bu? Ada nggak? Ada. Sebenarnya pada saat penerimaan tamu situ lengkap mempunyai kodak, lengkap mempunyai ya apa tadi? Sebenarnya kayak gitu. Gitu ada tahu. Kenapa supaya tahu tingkat mana? Jadi Pak Camat dinilai lagi ketingkatan mana, kecil mana, istri kecil mana yang ada. Jadi orang. Nah, pastinya kinerja agak minus sedikit. Supaya tahu. Ya, makanya hari ini kepada yang telah hadir semuanya bersama kader-kader, ada teman yang bawa kader Pokja 1, mudah-mudahan kedatangan ibu kalau dengan ketulusan ikhlas, insya Allah Allah bukakan satu jalan menuju surga Allah SWT. Amin. Tapi nyoh ada banget. Bagian acara aku udah dengar lah. Nyoh bagian dia dengar dengan alasan. Nah, manusia ini luar biasa ya. Kita bagian dengar alasan yang pernah. Enggak saya masak. Gua habis tidur sih. Gua biasa telat kali. Yang punya metel orang pun banyak kan. Ibu udah cara ke. Tapi ibu kecamatan yang ada di kecamatan Dari Marak, insyaallah baik-baik semuanya. Hari ini pemahaman yang harus kita berikan kepada anak kita dan diri kita sendiri adalah yang pertama akidah. Akidah itu landasan dasar rumah tangga itu yang pertama. Bagi kita yang telah memeluk agama Islam itu ada yang namanya peraturan. Nah, apakah peraturan itu rukun Islam? Nilai peraturan. Kalau syiar itu rukun Islam yang pertama itu bukan syahadat sholat, karena mereka tidak mengakui adanya Rasul kita Nabi Muhammad. Malah Khomeini itu dianggap Nabi yang terakhir. Makanya hati-hati anak kita kalau kuliah nanti, kalau besar nanti ikut kajian khusus. Namanya halaqah. Itu halaqah mana lagi dia majelis taklim jatuh terbubut namanya. Namanya bahasa Koreanya halaqah. Mau ikut halaqah kelompok kecil, kadang-kadang sumbernya itu ini mohon maaf. Kenapa banyak aliran sesat hari ini di Indonesia? Itu harus tahu. Pada saat pemerintahan Presiden kita Jokowi, nah, kenapa bisa terpilih beliau jadi presiden atas izin dan kehendak Allah? Ya kok banyak? Nyokron mohon tapi mohon Pak Allah. Rukun iman yang keenam, percaya kepada bayi dan kadar buruk datangnya dari Allah. Kenapa bisa menjadi orang kafir menjadi pemimpin? Memang diizinkan oleh Allah untuk membangkitkan gairah kita manusia, gairah. Yang kuat kita oleh iman Allah. Gitu loh. Yang akidah. Ya, kuat dan layak akidah. Ingat, jangan sibukkan dengan terlampau banyak toko media. Doa dan doa.
manusia belum tentu mulia di sisi Allah. Bukan berarti saya seorang tengku Fauziah, lulusan pesantren Guru lupa kayak selimut, tidak ada yang caci maki. Justru yang caci maki saya orang-orang yang selevel dengan saya, sama-sama tengku, sama-sama belajar di sana. Nggak tahu, mungkin saya terlampau eksis di Facebook dan WA. Bukan saya di Google dan Facebook dan TV, padahal saya tidak mengupload. Bapak Camat kedua, go ya Afif. Benar tidak? Jadi kan, kalaupun ada sedikit saja kesalahan saya sebiji sawi 5 tahun, 6 tahun yang lalu, sampai sekarang masih dibicarakan. Luar biasa, karena selalu muncul. Padahal semua manusia ada kesilapan. Salah satunya siapakah ada kesilapan? Sudah usaha ada kesilapan. Nabi Nuh ada di sana. Lihat kan dia? Pada saat dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan kaum kafir. Apa kata Allah? Nuh, sudah engkau pikirkan matang-matang? Pipit kana kaya ang hibungan di medok kali kau pikir Nuh. Gapit ka dulu pikir ya Allah. Kenapa dia diangkat menjadi ulul azmi? Ibu harus tahu, Nabi Nuh itu meninggal 950 tahun. 100 tahun beliau seumurnya diangkat menjadi rasul. Beliau berdakwah 850 tahun. 100 tahun beriman cuma 1 orang. Lanjut adik. Asli empat anak kecil dia pun dah berdepan roh. Ego. Nabi Nuh itu dalam 100 tahun 1 orang beriman. Oh, kata Allah. Makanya beliau diangkat sebagai Nabi Ulul Azmi karena sangat luar biasa dakwah kesabarannya. Tapi apa terjadi? Itu sudah kesilapan beliau berdoa supaya orang kafir meninggal. Akhirnya sampai hari itu beliau menanya kepada kaumnya, sudah naikkan Kan'an? Anak beliau satu-satunya yang laki-laki. Sudah naikkan Kan'an? Tidak ya Nuh. Ya Rasulullah, beliau tidak naik. Oh, kau lihat? Iya, tidak ada. Ternyata Kan'an tergema-gema dalam air badai. Banjir yang sangat dahsyat. Ya Allah ya Tuhanku, tolong Engkau selamatkan satu-satunya keturunanku Kan'an. Apa kata Allah? Tidak kuselamatkan satupun orang yang tidak beriman kepadaku dan orang yang tidak mengikuti dirimu ya. Masa ditanya oleh Allah? Kesalahan tidak sebenarnya kesalahan. Apalagi kita yang tidak setara dengan para rasul dan para nabi, hanya kita seperti debu yang kurang ilmu. Makanya kalau ada kesilapan, kita saling membantu, mengkritisi, memahami dengan baik bahwa kita penuh dengan kesilapan. Kali ini tidak ada manusia yang sempurna. Kenapa kita tidak sempurna? Akidah kita mengajarkan yang sempurna itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu gitu juga, jangan katakan tidak bahagia. Tidak ada yang ngomong. Jadi begitu aduh. Hasil tidak. Karena yang menjodohkan kita, yang mengatur perjodohan orang ini, yang bisa bertemu kita hari ini dengan saya atas izin dan kehendaknya Allah. Jadi jangan katakan tidak bahagia Bu. Kalau mau bahagia sejati itu adalah surga tempat. Kalau di sini di dunia banyak cobaan. Kenapa banyak cobaan? Kembali lagi kepada dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina di Al-Qur'an itu Ibu ada ya ayuhan nas, ada ya ayyuhalladzina amanu, ada alladzina. Kalau alladzina ya ayuhan nas khusus buat manusia. Kalau ya ayyuhalladzina amanu khusus bagi orang beriman. Kalau alladzina dan pada kaya gede campur puredo di agama apealo. Kembali lagi zatinya kepada Allah. Universal. Dan jak anyong kata hidung abe. Pui ke dabe kayak hidung. Yo, mai ke dabe mana? Ya tunggu mana abe. Ada buku lagi di dalam ya Allah karena dia pergi ke pengajian. Subhanallah. Nyo mana? Kayak hidung. Oh ya tidak kayak dingin depan. Dilaknat abe tolak. Ya namanya Ibu. Makanya Ibu pergi kemanapun inna
cina ulangnya, langit itu tidak ada berdiri. Kok bisa berdiri? Siapa yang buat ya? Ya atau tidak Bu? Ya. Pasti ada yang buat. Maka katanya Allah itu kan, ya Allah yang buat. Luar biasa. Luasnya luar biasa. Tanpa berjalan lagi kita sudah lari. Yang kedua diikrarkan. Selalu mengatakan hak yang benar. Bagaimana yang benar di mulut begitu di hati. Bagaimana salah di mulut begitu salah di hati. Ibu jangan terjadi kemunafikan. Nyolawnya udah tak munafik. Mana di bibi hebat deh. Betul sih om. Yo kamu dulu. Kan teman-teman ada sini. Papa kau Oji papa baget pulang pulang. Mana kau gerak? Ada aku ngobrol di sosial media langsung. Oh bulan buatnya bulan langsung. Tadi baik banget ngomongnya. Karena kita berkunjung ke tempat dia kali ya. Nyatanya munafik. Orang seperti ini besok mengikut dajjal tanpa diminta. Nanti akan lahir dajjal di muka bumi. Tidak dari mana tuh dajjal? Sehingga dirubah wajah Yudas itu oleh Allah menjadi wajah Isa karena dia selalu memfitnah Isa sehingga Isa takut disalib. Penyaliban itu ngeri, diikat kepada kawan. Dipena bang Pak Jawa ki Pak Tabung kayak di arah-arah di kuda bawa dari dicambuk. Itulah salib. Siapa orang yang telah menghancurkan perang salib? Aduh. Ini kata buat ini. Iya, Salahuddin Al-Ayyubi. Beliaulah yang menghancurkan perang salib dan menguasai Andalusia pada saat itu. Luar biasa. Makanya ibu saya, kita nyonya harus pandai sejarah. Kalau tidak ibu tidak cerdas. Banyak membaca. Oke Bu, banyak membaca, banyak menuntut. Seperti Pak Camat bilang tadi. Kalau menuntut ilmu itu akhirnya ilmu itu tidak ada berbuah karena manfaat untuk makanya man arada dunia fa'alaihi bil ilmi, man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi, man arada ma fa'alaihi bil ilmi. Kalau hendak kita ingin hidup di dunia, tuntutlah ilmu itu. Kalau kita ingin ke akhirat, tuntutlah ilmu. Kalau ingin berkehendak duanya dunia akhirat, namanya fit dunia hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dua-duanya wajib dituntut. Ilmu dunia bagaimana Umi? Apakah ilmu dunia kami harus pandai masak asam terumpu apa dulu? Bukan. Hidup di dunia kita bercocok tanam. Ibarat perdagangan, ada untung, ada rugi. Tergantung. Mau cari untung silakan, berbuat amal kebaikan. Fastabiqul khairat namanya. Berlomba-lomba mencari kebaikan. Kalau kita ingin mencari keuntungan akhirat, juga kita harus menuntut ilmu. Caranya bagaimana kita menuntut ilmu tersebut? Ya kita pelajari ilmu
akan masuk sapi memakan, akan masuk kambing menggigit. Iya apa tidak? Makanya 3 buah ilmu ini harus terkait dan wajib dituntut bagi setiap muslim, baik laki-laki dan perempuan. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimin. Kalau dalilnya bagaimana Ustazah? Kan gitu nih. Dalilku gimana dia? Ali Imran 104. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Ibu kiranya ada baca. Wa takum minkum ummatu yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Makanya kenapa di situ dikatakan wa takum minkum ummatu yad'una ila al-khair wa ya'muruna, semuanya jamak. Ya apa tidak? Jamak ada di tengah. Makanya Bu, laki, perempuan, tua dan muda berhak menegakkan kebenaran, menjauhkan kebatilan. Siapapun. Makanya Ron yang kena wewenang sebagai ketua pokja santri, Ron yang kena wewenang sebagai ibu kecil dan kampung. Makanya berhak untuk membuat kegiatan pengajian untuk ibu-ibu, untuk remaja putri, untuk remaja putra. Itu berhak. Kenapa? Karena itu dakwah. Minimalnya kalau kita tidak sanggup berdakwah sendiri, kita ada membuat memfasili tempat dan biaya untuk mengundang tengku ke kampung kita mengadakan acara tersebut. Ajukan kepada kecil kampung. Ya apa tidak? Yo Pak kecil dong kamu anggarkan ke PNU. Karena terdekat kamu di bawah 2 lebih. Ada yang mau bayar itu. Ada motor. Dia anak sana lagi mondok lagi. Tapi nyoto mau tengku 2 lebih. Dan mana balik boleh. Pembicara. Tanya no. Tanya dan punya jodoh. Siapa yang dikotor dan punya jodoh? Ini udah. Anda kerja apa? Makanya Anda anggarkan kepada Pak Kecil minta kita selaku
pelajaran peduli. Luar biasa. Ya apa tidak? Makanya sekarang saya tanya, ada manfaat nggak pergi mengaji? Ada. Tunjuk tangan yang nggak pergi mengaji. Kau kerja dunia. Nah, benar tuh. Sampai-sampai saya ditanyakan, Tengku Fauziah dah kerja apa belum? Oke, kerja apa dah? Dia dah kerja apa belum? Mana aku dah laporan. Berhati kata ya, dia dah kerja apa laporan? Saya dulu ngaji setelah pulang pesantren kepada Tengku Muhyiddin Wali. Kemudian saya ngaji kepada Tengku Jamaluddin Wali Al-Maktum. Karena saya anggota perti, jadi mengajar tim anggota perti kepada beliau. Kemudian saya ngaji lagi kepada Tengku Daud Zemzemi. Setelah pulang pesantren. Kemudian saya ngaji lagi kepada Abu Pura. Muhyiddin Wali sudah almarhum, Jamaluddin Wali sudah almarhum, Abu Pura sudah sakit-sakitan stroke. Yang masih ada Abu Zamzami, itu pun kondisi kesehatannya tidak boleh lama dulu. Dan saya ngaji lagi kepada Profesor Muslim Ibrahim, Ketua MPU Provinsi Aceh. Tapi kajiannya itu tidak rutin karena melihat kesibukan beliau. Tadi dah yang belum pun, mau apakah ada belum 4 bulan tak boleh? Makanya ibu, semuanya kita bagi itu biarpun kita sudah diberi pesantren, kita wajib memperbaharui ilmu kita, mencari bagaimana cara supaya ilmu kita makin sehari semakin bertambah dan kita makin sehari bertambah cerdas dan kita sama sehari makin taat kepada Allah. Itu caranya. Ibarat padi yang telah tua makin merunduk, ya atau tidak? Tapi hidup padi yang hanya kulit. Tadi. Jangan Pak Camat, padi banyak. Jadi orang tua itu ada ubah alhamdulillah. Sekarang eno padi yang dia ubah deh. Padi eno. Tak boleh enggak? Ya atau tidak? Karena memang sudah ada di unggul. Jadi unggul padi ada deh. Nah, makin lama makin canggih. Coba padi kan canggih dia. Dia tinggal terbuat. Bekele somprot hama. Bekele somprot ibu tanamlah bak panjang adem. Nah, dah dahulu. Bak terbanyak adem bilangnya nepula bak terunai. Nepula bak kedak. Nepula bak daun. Bakon bejak tikuk mendaru. Bejak pula lagi tak apa itu yang disarek dicalak tambah.